Shalom saudara-saudara semua. Hari ini ya saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan. Ya ini lagu-lagu lama, tapi lagu-lagu lama ini benar-benar ada urapan yang menggairahkan sekali, ya bahkan membuat kita tuh semangat dalam beribadah, memuji Tuhan. Ya saudara, saya ingatkan ya, ini akhir zaman, Yesus akan datang segera. Ya kita harus perbanyak ibadah, perbanyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, perbanyak waktu untuk bersekutu intim dengan Tuhan. Kita punya 7 hari dalam seminggu, bahkan 2 jam kita hanya beribadah. Pergunakanlah waktu 2 jam itu dengan baik. Sungguh-sungguhlah kita bernyanyi, sungguh-sungguh kita beribadah, sungguh-sungguhlah kita menyembah Tuhan. Maka Tuhan akan disenangkan. Dan bahkan juga saudara, bukan berarti kita dari Senin sampai Sabtu gak ngapa-ngapain. Senin sampai Sabtu kita juga sediakan waktu untuk Tuhan. Minimal 15-30 menit lah kita berdoa, baca firman. Ya setiap hari, setiap pagi. Sebab ini zaman semakin hari semakin jahat. Kesusahan demi kesusahan terjadi. Krisis demi krisis terjadi. Kita tahu sendiri bensin udah naik banyak saudara. Ya kan, bensin solar udah naik banyak, saya kaget saudara. Biasanya belinya murah, sekarang 2 kali 3 kali lipat. Ya kan? Kalau sudah naik semua, nanti akan ada resesi, kelaparan, dan sudah ada inflasi. Orang akan menemukan banyak kesulitan hidup saudara. Dan di saat inilah kita perlu intim dengan Tuhan. Perlu bersama Tuhan. Supaya kita disertai di dalam hidup ini saudara. Jadi saya sangat sayangkan kalau kita sebagai murid Tuhan, anak-anak Tuhan, ya kita hanya bekerja, ya sekolah, tapi kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Saya katakan kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Amin saudara. Saya sudah mengalami ya banyak pertolongan Tuhan dalam pekerjaan, ya ekonomi, ya kita semuanya ditolong Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Setiap hari saya tercengang-cengang, Tuhan Engkau baik loh Tuhan. Engkau sangat baik. Di saat kami nggak punya uang, di saat kami butuh uang, Engkau selalu memberikan tepat pada waktunya. Maka saya tidak bisa tidak berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Sebagai ucapan terima kasih, bersyukur tiap pagi untuk hari yang Tuhan sediakan untuk bagi kami. Saudara percayalah, kalau tiap pagi atau siap siang kita ada waktu 1 hari, pagi lebih baik. Kita mulai hari kita dengan bersekutu dengan Tuhan. Maka perjalanan hidup kita akan selalu disertai Tuhan. Memang ada permasalahan, ada resesi, ada masalah ekonomi, keluarga, apapun kasih kita akan alami. Tetapi kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, itu enak banget saudara, enak banget. Kita selalu tolong Tuhan, enggak ditolong pun tidak masalah. Tuhan menguji iman kita dan akhirnya ditolong juga tepat pada waktu Tuhan. Kadang-kadang kita ngomel, Pak saya sudah berdoa, tapi kok masalah ada terus Pak. Saya berdoa, masalah ada terus, tetap berdoa. Tuhan menguji kita saudara. Ingat, hidup kita tidak selalu harus diberkati, tidak selalu harus menang, tidak harus selalu mulus. Tetapi ada hal-hal, ada waktu-waktu kita mengalami goncangan. Tapi Tuhan izinkan supaya iman kita terbentuk. Supaya kita layak untuk diangkat Tuhan. Tuhan akan datang segera. Tuhan akan datang di angkasa, di udara untuk mengangkat kita orang-orang yang bersyukur, bersukacita menyembah Tuhan di masa-masa sulit. Amin saudara. Kalau kita hanya bersukacita, menyembah Tuhan, waktu dapat bonus, dapat duit, dapat kesukaan, dapat bahagiaan, itu percuma, gampang, semua orang bisa. Apalagi tanggal muda, semua orang bersukacita, ya kan? Bergajian. Tetapi tanggal tua gimana? Jadi saudara, tetaplah bersukacita senantiasa. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita bisa melakukan itu, aduh Tuhan datang di udara, diangkat itu satu-satu. Albert naik, Tuhan. Sandra naik, Richard naik, semua cepat AOC naik. Wah, kan keren, ya kan? Kok ada tertinggal? Nah, itu yang repot. Saya nangis saudara ya. Maka hari ini saya akan teruskan mengenai rapture ya. Kalau kemarin kita belajar apa itu rapture ya. Sekarang kita akan belajar when will the rapture happen? Kapan rapture akan terjadi? Ya.
Kita sudah belajar kemarin kan. Tetapi ini pasti terjadi. Tetapi sebelum saya katakan kapan terjadi, lebih baik saya sedikit review. Sedikit kita ulang kemarin. Karena saya tahu ada beberapa orang yang kemarin tidak datang. Kalau saya ngomong soal kapan rapture datang, tetapi kita nggak tahu apa itu rapture, percuma. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk kapan rapture terjadi, saya akan sedikit review apa itu arti rapture. Ya. What is the rapture? Rapture adalah peristiwa pengangkatan semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dari bumi, dan di setiap orang yang mati di dalam Kristus akan mengalami kebangkitan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di angkasa, dan mereka akan dibawa ke surga. Rapture adalah suatu peristiwa di mana Yesus turun dari surga di angkasa, di udara, bukan di bumi nanti ya. Itu apa fungsinya? Untuk apa tujuan Yesus? Mengangkat semua orang beriman yang hidupnya di dalam Kristus, yang memiliki hubungan pribadi, yang bersekutu dengan Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan, itu akan diangkat bersama-sama orang yang mati dulu di dalam Kristus. Sebelum kita akan sudah banyak orang mati. Nah, orang yang mati di dalam Kristus, yang mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan Yesus, yang melakukan kehendak Tuhan, mereka akan dibangkitkan dari kubur. Yesus datang, semua orang mati yang di dalam Kristus, ya di dalam Kristus itu bangkit. Dan kita yang di bumi, yang menanti nanti kedatangan Yesus, yang hidup dalam Kristus akan diangkat bersama-sama mereka yang dari kubur dan bertemu Yesus di udara dan akan dibawa ke surga. Ya, ingat ya, itu rapture, pengangkatan. Harus kita mengerti dulu ya. Jadi kalau kita ibadah nggak sungguh-sungguh, ya tiap hari nggak berdoa, nggak ada hubungan intim dengan Tuhan, masih hidupnya nyeleweng-nyeleweng dalam pekerjaan, rumah tangga, ya nggak beres, cari kemuliaan, mencari nama, mencari cinta uang, itu semua tidak akan terangkat. Amin saudara. Jadi tidak begitu mudah kita terangkat, kita harus benar-benar berjuang ya. Dan ini ayatnya yang kemarin saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, ya 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, ya, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ya, Tuhan sendiri turun dari surga, bukan malaikat, bukan perwakilan, bukan anak buah Yesus, bukan siapapun, tapi Yesus datang sendiri untuk menjemput kita, untuk mengangkat kita. Betapa enaknya kita, saudara. Ya. Ada orang bilang gini, Pak, waktu saya ada orang mati, Pak, dia diangkat oleh malaikat orang yang putih, ya kan? Rohnya diangkat, yang angkat malaikat, ya kan? Sering sekali saya dengar pada orang mau mati itu ada malaikat yang mau mengangkat, ya orangnya baik ya, malaikat putih. Tapi ini enggak. Yesus sendiri, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi secara singkat, kita yang hidup dalam Kristus, orang-orang yang mati di dalam Kristus dahulu akan diangkat bersama-sama ke awan, berjumpa dengan Yesus. Untuk apa? Untuk dibawa di tempat Yesus berada. Di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Jadi di mana Yesus berada, kita pun akan berada. Jadi saudara, ini kita belajar ya bahwa kita harus berjuang untuk bisa masuk ke surga. Kita sudah selamat karena anugerah Tuhan. Terima Yesus yang disalib dan bangkit, kita terima, kita selamat. Tapi kita tetap berjuang. Karena kita terima Yesus, dibaptis, yes masuk surga. Kalau kita langsung mati, ya baptisnya kelamaan, kita lupa ngangkat.
ngap-ngap mati, langsung masuk surga. Tetapi masalahnya kita masih hidup. Nah, di dalam hidup itu banyak masalah, pencobaan, godaan, ya. Itu bisa kita kehilangan keselamatan. Maka Paulus bilang berjuanglah, ya, berusahalah, ya, untuk terus kita mempertahankan keselamatan kita. Terus bagaimana Pak yang tidak hidup di dalam Kristus? Bagaimana yang kita hidupnya setengah-setengah, percaya setengah-setengah enggak, yang tidak serius? Ya. Mereka akan tertinggal di dunia. Untuk apa? Untuk mengalami masa tribulasi, masa kesusahan, masa penderitaan, masa aniaya, masa yang penuh dengan malapetaka, wabah, kelaparan, kejahatan. Kita akan mengalami itu semua. Ya, itu yang tertinggal. Dan tidak banyak orang bisa selamat karena begitu hebatnya siksaan. Jadi ada perbedaan antara orang yang hidup di dalam Kristus dan orang yang tidak hidup di dalam Kristus. Yang di dalam Kristus kita diangkat, yang tidak di dalam Kristus itu mengalami malapetaka. Jadi dibedakan, dipisahkan. Maka kata Abraham kepada Tuhan, akankah engkau hukum orang-orang yang jahat di Sodom bersama-sama dengan orang yang baik? Adam tahu, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, masa sih Tuhan engkau bilang Sodom memang jahat, sangat jahat, engkau mau memusnahkan. Tapi bagaimana dengan orang yang baik, orang yang saleh, orang yang benar di dalam Tuhan? Tuhan ada Tuhan yang adil. Tuhan ada Tuhan yang bijaksana. Dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Maka Tuhan ngomong sama Abraham, ya kan? Abraham tanya dulu sama Tuhan, kalau ada 50 orang gimana yang baik di Sodom? Apakah Tuhan juga matikan semua, hancurkan bersama orang yang jahat? Oh tidak. 45? Oh tidak. 40? Oh tidak. 35, 30, 20. Sampai Tuhan ngomong 10 orang yang baik di Sodom ada, aku udah hancurkan. Artinya apa? Tuhan membedakan. Karena orang baik dia nggak hancurkan. Bahkan oke, aku tetap mau hancurkan, tapi orang baik itu akan aku ambil dulu. Nah, di Sodom itu jahat sekali. Tuhan ngomong, percayalah aku tidak akan menghukum orang baik bersama-sama orang jahat. Orang jahat dihukum, orang baik akan aku keluarkan. Maka Lot dikeluarkan dari Sodom. Demikian juga orang yang akan mengalami rapture. Yesus datang, Yesus tahu mana yang baik, mana yang enggak. Ya kan? Wah ini di gereja suka main HP nih. Di gereja enggak perhatian nih. Beritanya khotbah, chatting-chatting. Ya kan? WL-nya semangat, puji-pujian penyembahan, malah tengok kanan kiri. WL-nya bilang, mari bangkit berdiri, dia duduk. Ayo duduk, dia berdiri. Lah, itu repot. Jadi gak serius, gak fokus. Lo pikirannya kemana-mana. Lo tahu, mari bangkit. Ya, mari duduk. Yang disuruh bangkit, malah dia duduk. Yang disuruh duduk, malah bangkit berdiri. Jadi, Tuhan tahu mana yang terus ke gereja. Apalagi yang berkata, Pak, masa gak ke gereja. Kenapa? Minggu usaha saya laris. Itu pasti tidak terangkat, saudara. Karena begitu ketatnya syarat ke surga. Tidak mudah, tidak murahan. Memang gratis ke surga, tetapi tidak murahan. Tidak murahan. Enak aja orang yang dosa-dosa gitu, yang korupsi-korupsi, masuk surga. Waduh. Nggak bisa, saudara. Surga adanya orang-orang kudus. Jadi yang hidup dalam Kristus diangkat Yesus dan dibawa ke surga. Yang tidak hidup dalam Kristus maka mereka akan mengalami masa tribulasi. Apakah bisa selamat? Nanti saya akan khotbahkan lainnya. Ini what is the purpose of rapture? Ini yang kemarin saya bacakan juga. Apa tujuan pengangkatan orang kudus ke surga? Pertama, untuk membangkitkan orang yang mati dalam Kristus dari kematian untuk dinaikkan ke awan ke surga. Dua, mengeluarkan semua orang kudus dari dunia sebelum kesusahan besar. Nah, ini kita nanti bahas hari ini. Ya kan, sebelum kesusahan besar, ada yang bilang sebelum kesusahan awal, ada yang bilang sesudah kesusahan besar. Kita akan bahas hari ini, ya. Yang ketiga, untuk membawa orang-orang kudus ke surga di mana mereka akan menerima penghakiman atau hadiah atau upah atas pekerjaan yang dilakukan di dalam dunia, itu menerima upah mereka, mahkota.
Jadi nanti kalau orang kudus itu naik, kita semua naik, kita nggak dihukum. Hanya dihakimi, oh kamu kerjanya untuk aku, waduh luar biasa, siang sampai malam 8 jam, oke. Oh kamu kerjanya seminggu sekali. Kamu semua nanti ada pahalanya, ada upahnya yang akan diberikan Tuhan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu bukan penghakiman, lebih ke upah. Ya. Jadi kita enak sekali saudara ya. Untuk mengubah tubuh orang kudus dari kefanaan menjadi keabadian. Nanti kita yang tua-tua ya, jangan takut. Saudara nanti di surga ya encim-encim jadi noni-noni ya. Remaja ya. Ya, di sini ada beberapa yang udah umas di atas 50 tahun. Pak, saya nanti surga masa tua selamanya, Pak. Oh enggak. Tubuhnya dirubah, cantik, dahsyat ya kan, yang cowok, yang engkong-engkong, yang encok terus di sana sehat ya. Jadi kalau kita di sini menderita, pertahankan iman kita. Amin saudara. Ya. Jadi mengubah tubuh untuk mana? Bawa ke surga. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Ya, hari ini kita belajar when will the rapture happen? Kapan rapture itu terjadi? Akhir-akhir ini sangat banyak ya berita-berita di YouTube, di gereja-gereja, pendeta-pendeta, hamba Tuhan sedang memberitakan tentang rapture ya. Dan ini tandanya bahwa rapture itu akan segera terjadi serentak di Indonesia, di dunia. Saya lihat YouTube, lihat di sosmed itu semua sedang memberitakan rapture. Bahkan banyak sekali ada nubuat-nubuat, mimpi-mimpi. Ya, orang Yesus datang yang pada mereka secara pribadi dalam mimpi akan rapture ini. Jadi kalau memang itu sudah semakin sering rapture diberitakan, dikabarkan, ya, itu saya percaya bahwa tanda-tanda rapture ini akan terjadi benar-benar rapture-nya. Jadi ketika eskalasi, ya, tentang rapture, ya, eskalasi pemberitaan, kesaksian, penglihatan tentang rapture semakin sering, makin cepat, ya, meningkat drastis, tandanya rapture akan dalam waktu sekali terjadi, saudara. Seperti orang mengandung. Nah, kita seperti orang mengandung. Nah, kita kadang sering pernah mengatakan bahwa kedatangan Yesus seperti orang yang mengandung itu ya. Dikatakan di sini, orang mengandung artinya semakin pertama kali mungkin mengandung 2 bulan, ya 3 bulan. Perut nggak kerasa kan, masih kempes, nggak kerasa apa-apa, nggak ada kontraksi karena baik janin masih kecil, ya kan. Mulai 3 bulan, 4 bulan mulai melendung perutnya kan, mulai melendung, dilos-los, ya kan. Kok kayaknya ada jedut, nah, rasa senang nih bayinya sehat nih kan. Nanti 7 bulan, 8 bulan ya kan. Ya di sini ada yang pernah mengandung? Ada ketawa kan? Kalau saya ngomong pasti ngerti, tapi yang masih bujang-bujang, masih jomblo-jomblo nggak ngerti ini. Pak, saya belum pernah mengandung, pacar pun belum dapat, Pak, gimana tahu mengandung kan? Tapi saya percaya, dengar dari mamanya ya. Udah 7 bulan itu mulai duduk. Wah, seneng nih. Kontraksi mulai sering ya 12 seminggu sekali. Mulai 9 bulan. Ya kurang 3 minggu, kurang 2 minggu. Itu mulai cepat, setiap jam ada kontraksi. Sakit, aduh sakit. Bayinya diusil nih. Aduh bayinya lincah nih. Waduh sakit. Udah sakit, dia goyang terus. Sakit terus. Itu tidak hanya 5 jam sekali. Hampir setiap jam. Hampir 30 menit. Itu sakit itu. Kontraksi terus. Itu tandanya apa? Tandanya sudah waktunya melahirkan. Semakin tanda itu intens, ya, semakin sering, semakin dia lebih keras lagi kontraksi itu, semakin itu bayi cepat keluar, hampir saja keluar, ya itu yang. Demikian pula juga gunung berapi. Gunung itu nggak bisa tahu-tahu meletus, nggak bisa, nggak pernah terjadi. Biasanya dia gempa dulu. Dikit-dikit goyang, terus mulai keluar asapnya, ya kan, asap, terus asapnya lebih pekat lagi, lebih banyak lagi, lama-lama keluarlah ada dikit-dikit, akhirnya meletus. Semakin sering tanda-tanda terjadi, semakin itu akan meletus. Demikian dengan rapture, semakin rapture sering diberitakan, Tuhan banyak kasih penglihatan ke hamba-hambanya, ke anak muda, ke taruna, ke anak-anak, ke orang tua. Diberi banyak penglihatan, mimpi, ya kan, tentang rapture, kedatangan Yesus, dan itu disiarkan ke banyak orang melalui sosmed.
semakin pendeta banyak ngomong tentang rapture, semakin gereja membahas rapture. Saya percaya itu Tuhan sedang menjamah semua orang, semua gereja, semua pendeta, semua taruna, semua anak-anak, semua orang tua untuk memberitakan kedatangan rapture ini. Yesus di angkasa. Artinya pas Yesus mau datang, maka kita secara intens, secara tepat dan secara diberitakan secara luar biasa. Supaya kita berjaga-jaga. Supaya kita bersiap-siap menyongsong Yesus di udara. Tetapi sayangnya banyak orang menganggap itu suatu lelucon. Itu mimpi bohong. Itu dibikin-bikin. Itu hanya cari view. Kalau kita ngomong soal rapture kan view-nya banyak. Jadi banyak orang akan selalu menganggap itu suatu kebohongan. Saudara jangan. Kita hati-hati ya. Tentang kapan terjadinya rapture, ini ada perdebatan di kalangan teologi, bapak-bapak gereja, ya. Ada banyak pendapat kapan datangnya rapture, ya. Tapi ada 3 teori utama, ada 3 pandangan utama tentang rapture, tentang datangnya rapture. Memang ada banyak, tapi saya akan bahas mengenai 3 saja, karena yang 2 ini kurang populer dan kurang kuat landasan firman-Nya menurut saya. Maka saya bahas 3. Pertama, pra-tribulasi, kedua mid-tribulasi, dan ketiga adalah pasca-tribulasi atau post-tribulasi. Jadi rapture terjadi sebelum masa kesusahan, yaitu pre, atau terjadi saat di tengah-tengah kesusahan, itu namanya mid. Atau setelah masa kesusahan berakhir 7 tahun, baru rapture, yaitu post atau pasca-tribulasi. Kita belajar dulu saudara ya. Nah, inilah timeline-nya, ini timeline akhir zaman ya. Ini sekarang kita berada di sini ya. Nanti ada 7 tahun aniaya besar. Ada 7 tahun penderitaan besar, kesusahan besar. Tentu Yesus datang kedua kali ya, untuk memerintah, dan kita akan diadili final judgment, dan kita akan masuk ke surga atau neraka. Ya. Nah, di sini rapture ini bisa di pre sebelum masa kesusahan 7 tahun, atau di tengah-tengah ini possible alternatif, ya ini bisa tengah-tengah sini Yesus datang. Kita mengalami dulu penderitaan awal dari beginning of sorrow, dan habis itu Yesus datang di sini. Atau kita semua akan mengalami 7 tahun penderitaan yang hebat, ya, dan kita akan jaga di sini. Kita belajar. Ini sangat penting sekali saudara, sangat penting sekali kita tahu ya. Ini kalau timeline akhir zaman ini dalam kelas kita disebut ekskatologi. Ya, ilmu tentang akhir zaman, ya itu yang penting saudara ya. Kita belajar pertama adalah pengangkatan sebelum masa tribulasi, pre-tribulation, ya. Jadi orang ini percaya bahwa masa tribulasi itu tidak akan terjadi sebelum mereka diangkat. Mari kita baca ayatnya saudara. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, ya, yang mati dan bangkit. Dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya. Dikatakan dari murka yang akan datang. Jadi kita diselamatkan, ya, diselamatkan. Apa artinya kita diselamatkan dari murka? Kita belajar, ya, King James Version, and to wait for his son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Delivered us from adalah kita dibebaskan dari murka Allah. Kita dibebaskan, diselamatkan, dikeluarkan. Dalam bahasa Yunani dikeluarkan, kita diambil, dicomot, dikeluarkan dari dunia ini. Jadi kita tidak mengalami masa tribulasi menurut, ya, pengikut pre-tribulasi ini, bahwa kita akan diangkat, dicomot dari bumi, tidak mengalami masa-masa susah. 1 Tesalonika 5:9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk peroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini ayat-ayat ini adalah ayat yang mendukung bahwa terjadi pre-tribulation rapture. Ya.
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Bahasa Inggrisnya, God did not choose us to suffer His anger. Jadi Tuhan tidak inginkan kita, ya, tidak menghendaki kita kena murka. Maka kita akan diangkat sebelum ada masa tribulasi, sebelum masa kesusahan. Dia diangkat dulu, saudara. Ya. Dan ini juga ayatnya mendukung juga, ya. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ini adalah pre-tribulasi. Mereka percaya, kita diselamatkan, diangkat, delivered us from the wrath. Kita dicomot dari bumi, diangkat, dipaksa keluar dari bumi sebelum Yesus datang. Sebelum tribulasi datang. Yang kedua, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya. Jelas sekali, juga saya cek bahasa Inggris sama juga. Ya. Tadi kita katakan bahwa Tuhan tidak menghendaki kita masuk atau menerima, ya, ditimpa murka. Ya. Seperti Lot kan? Roma 8:1. Demikian juga tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Saya katakan, yang bangkit, ya apa? Yang ikut rapture apa? Orang mati di dalam Kristus. Dan juga orang yang masih hidup di dalam Kristus. Itu tidak akan mengalami hukuman. Tidak akan mengalami murka Allah. Tidak mengalami masa tribulasi. Ya. Ini namanya pre-tribulation rapture. Dan diangkat semua. Tidak mengalami. Kalau mengalami apa bedanya dengan orang. Tadi ada Abraham. Tuhan, apakah kau hukum orang-orang jahat bersama orang benar? Oh tidak. 50 aja aku gak hukum kok. Kalau aku hukum pun itu aku keluarkan semua. Sampai 10 orang kalau ada aku gak hukum. Ya, akhirnya gak ada juga kan. Tapi begitu dihukum, Lot dikeluarkan dulu. Lot dikeluarkan dulu. Itu namanya pre-tribulation rapture. Ya, aja banyak saudara. Lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini landasan yang kuat, landasan firman Tuhan yang kuat bagi pre-tribulation rapture. Ya. Kita akan diselamatkan dari murka Allah. Apa arti diselamatkan dari murka Allah? Kita lihat Roma 8:5-9. Much more than being not justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Kita baca bahasa aslinya, apa artinya? From itu atau apo atau off atau away. Off atau away from something near. Jadi kita akan keluar, ya, dari atau kita dijauhkan dari sesuatu yang terjadi di sekitar ini untuk membebaskan seorang atau sesuatu dari orang, benda, tempat atau situasi yang berbahaya, yang mengancam. Jadi menurut ayat ini dari bahasa Yunani-nya, ya, save from artinya kita dikeluarkan, away, off dari sekitar situasi yang tidak baik. Ya. Jelas sekali saudara, ya, kita belajar pelan-pelan. Ya, kita tahu, ya, ada 3 pendapat, ya, diangkat juga saudara, ya. Kita juga belajar Mazmur 37 ayat 34, 39, 40. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan, ya. Mengangkat engkau, kita diangkat Tuhan, ya kan? Apa arti mengangkat? Room, artinya kita akan diangkat keluar, naik, exalt, naik, ya. Kita akan diangkat naik, raise, ya. Jadi kita benar-benar akan diangkat naik. Bahkan kita semua ambil sama artinya kita akan diangkat naik. Jadi orang yang menantikan Tuhan, ya, dan mengikuti jalannya, melakukan kehendak Bapa di surga, ia akan diangkat untuk mewarisi negeri. Ini berbicara tentang negeri yang akan datang, negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu surga. Ya, surga. Dan kita bisa melihat dari surga orang-orang yang akan dilenyapkan. Jadi beda, ada orang yang diangkat masih negeri dan ada orang fasik yang dilenyapkan. Jelas sekali saudara. Ya, tadi ada perbedaan. Ya, kita akan di surga diangkat dan kita akan melihat orang-orang cacat, waduh, mengalami banyak kengerian, penderitaan saudara. Ya. Ayat 9, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia ada tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik
dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Di sini katakan apa arti kesesakan? Tribulasi. Kesesakan atau tribulasi. Artinya sarah, artinya adversary, affliction, anguish, distress, tribulasi, trouble. Artinya permusuhan, penderitaan. Ya, penderitaan juga sama, yang berat, sisaan, tribulasi, permasalahan. Jadi ini kita akan diluputkan. Dan kita akan diluputkan dari kesesakan itu, saudara. Ya, kita belajar lagi, apa artinya meluputkan? Palat, to slip out, ya, dikeluarkan, escape, carry away, ya. Menyap keluar, yaitu melarikan diri, membawa pergi dengan selamat, mengantarkan, menyebabkan kita lari. Jadi saudara, ini adalah ayat yang mengatakan bahwa kita akan diselamatkan, dilarikan, ya, dibawa keluar, dibawa naik sebelum terjadi kesesakan atau tribulasi. Jadi pastikan kita semua di dalam Tuhan. Ya, mari kita belajar orang-orang yang dikeluarkan dari malapetaka berdasarkan ayat-ayat ini, ya. Kita belajar, ya. Ini Lot, ya. Ada Lot, ya. Lot adalah dan keluarga dikeluarkan dari Sodom sebelum Sodom dihancurkan dengan hujan api dan belerang. Kita lihat baca ayatnya, Kejadian 19 ayat 12 sampai 14 dan 22. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, malaikat Tuhan, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Ya kan? Kenapa keluar? Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, ya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Jelas, dunia jahat, Sodom jahat, ya, sangat jahat. Dan Tuhan akan menghukum Sodom, ya kan? Tetapi tadi saya katakan, Abraham ngomong sama Yesus, sama Tuhan, masa Tuhan kok hanguskan semua orang yang berdosa, berjahat itu bersama orang-orang benar? Oh tidak, saat pisahkan, saya akan ampuni. Tapi kalau dihukum pun Tuhan keluarkan. 2 kali jelas dikatakan, dikeluarkan. 2 kali keluar tempat ini, keluarlah dari tempat ini. Artinya kamu benar-benar keluar supaya aku akan menghukum. Karena begitu jahat sekali saudara, Sodom ini. Dan Tuhan benar-benar murka dan akan dihukum, ya. Jadi Lot di sini jelas sekali tidak mengalami tribulasi, tidak mengalami penghukuman Tuhan, tidak mengalami malapetaka, ya kan? Jahat sekali Sodom ini dihukum, ya. Bahkan masa kehancuran tidak akan terjadi sebelum Lot dikeluarkan, sebelum Lot diangkat dari kota Sodom. Lihatnya, cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Aku tidak bisa menghancurkan kota Sodom, aku tidak bisa meluluhlantakkan kota Sodom, dia bisa membunuh semua orang Sodom sebelum engkau lari. Cepat larilah. Jelas, disuruh pergi cepat, dikeluarkan dari kota Sodom. Baru malaikat atau Tuhan sendiri menghancurkan. Bapak Tuhan udah kegi jahat sekali di orang-orang Sodom, ya. Jadi inilah yang percaya oleh pre-tribulation rapture, bahwa orang-orang tidak akan keluar, tidak akan mengalami tribulasi sebelum kita diangkat, saudara. Ya, sangat jahat sekali. Kita baca lagi ayatnya. Lukas 17 ayat 28 sampai 29. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Di hari Lot keluar. Kalau Lot hari ini belum keluar, Sodom nggak dihancurkan. Lot dikeluarkan dulu, baru Sodom dihancurkan. Tapi bagian orang jahat di Sodom, mereka santai aja, tidak dikasih kepekaan, tidak diberitahu dulu akan kehancuran ini, ya kan? Mereka jahat sekali. Mereka satu kota itu laki-laki, ada
bukan laki-laki aja. Ada penyimpangan seksual. Laki sama laki. Kita ada ayatnya. 2 malaikat itu ke rumah Lot. Seluruh laki-laki di kota, semua laki-laki, pria semua, enggak sebagian, semua mengepung rumah Lot. Keluarkan itu, tamu itu. Kita akan pakai bersama-sama. Emang makanan sama-sama. Makan bersama durian kali ya. Semua laki-laki di kota itu datang ke rumah Lot, mau mengambil itu, mau dipakai bersama-sama. Aduh, ini benar-benar kekejian, penyimpangan seksual. Kita nggak tahu, nggak disebut perempuan, tapi laki sama laki ini gendeng banget. Maka dari Sodom ini muncullah kata sodomi, ya. Kalau laki sama laki itu sodomi, ya kan? Itulah maka dihancurkan kota Sodom ini. Dan Tuhan tidak memberitahu mereka tentang malapetaka ini. Karena Tuhan sudah mau menghancurkan semua. Tapi Lot yang hidup saleh. Di tengah-tengah orang yang bejat. Hidup yang tekun mencari Tuhan. Dia diselamatkan. Diangkat dari tribulasi. Dia dipercaya oleh tribulasi. Maka kita ya sekarang ini yang ibadah sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Walaupun kita mengalami sekitar kita jahat. Kita di PHK. Kita difitnah, kita diserang, kita ditolak oleh keluarga, ditolak oleh orang lain, teman kita sekantor. Kita ditolak. Kita tetap harus beriman, tetap hidup saleh seperti Lot. Maka ketika ada masa tribulasi, ada masa penghakiman, kita akan diangkat dulu. Kita akan diberitahu, akan diangkat oleh Tuhan. Tetapi yang lain akan ditinggalkan. Amin saudara, hati-hati ya. Jadi kita benar-benar pertahankan. Dan 2, tadi katakan 2 calon menantu Lot. Dikatakan, ayo kita pergi. Akan dimusnahkan ke Sodom. Mereka tertawa, mengolok-ngolok Lot. Jadi karena dekat sama Lot, yang seperti keluarga, ya, kaumnya Lot, karena calon menantu, dikasih anugerah keselamatan. Ayo kamu keluar semua, kita akan dihancurkan. Tetapi dikasih anugerah keselamatan, mereka mengolok-ngolok Lot. Jadi saudara, sekarang ini banyak sekali berita, khotbah di sosmed, dalam negeri, luar negeri, tentang rapture. Ini eskalasi tinggi. Semakin ada kontraksi dalam perut, semakin bayi cepat keluar. Semakin hari mau keluarnya, lahirnya bayi, semakin sakit, kontraksi sering terus. Ini juga demikian, ini sudah saatnya. Udah banyak pendeta, gereja, ya hamba Tuhan, gereja luar negeri, dalam negeri semua memberitakan rapture. Bahkan Tuhan memakai anak kecil, taruna, orang tua dalam mimpi penglihatan tentang rapture. Tandanya ini benar-benar akan segera datang rapture. Semakin sering tanda dan eskalasinya tinggi, semakin intens, semakin cepat berita tentang rapture. Itu Tuhan sedang mewarning kita, last warning, last call. Kalau kita naik pesawat, last call. Ya kurang setengah jam, ayo menanti di boarding room. Kurang 5 menit, 10 menit sudah naik. Yang tertinggal di last call, last call, last call, last call. Kalau nggak mau bandel, lewat, ditinggal. Saya pernah ketika saudara, saya di Bali, ya dari Australia ke Bali, ya kan udah jelas tiketnya. Karena saya kecapean saat tertidur di bandara. Tahu-tahu, loh mana pesawatnya? Sudah boarding pak, sudah berangkat. Akhirnya saya ke hotel tidur. Benar sudah ada, karena saya kecapean, saya tunggu. Saya sendirian, tak tertidur. Dipanggil-panggil ada dengar saudara. Benar, loh kok sudah sejam itu gak dipanggil-panggil. Salah ke officernya. Bapak udah terlambat, tadi udah dipanggil berkali-kali. Bapak di mana? Kayaknya udah terbang itu. Terlambat, ya kan? Saudara, jadi kita harus benar-benar perhatian. Ya mimpi-mimpi ya itu benar-benar akan terjadi. Kita jangan menghiraukan, jangan mengabaikan. Ya. Kejadian 1 ayat 1 dan 12, 13 ini mengenai Nuh. Sama juga ini pre-tribulation, ya, rapture. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar daripada di antara orang zaman ini. Jadi itu manusia mau dibunuh dengan air bah. Tetapi Tuhan berkata pada Nuh, buatlah bahtera.
Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak dari Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama dengan dia ke dalam bahtera. Jadi kalau Nuh belum masuk ke bahtera, hujan tidak terjadi, air bah tidak terjadi. Nuh juga sudah mengabarkan berita-berita tentang air bah, tapi mereka semua tertawa mengolok-olok Nuh. 100 tahun kira-kira lebih. Nuh mengatakan, ayo air bah akan datang, kita dimusnahkan. Tidak ada orang bertobat, saudara. Jadi kita harus tahu, kalau ada banyak ya berita di sosmed, gereja, pendeta, gembala, dan pada hari juga saya sampaikan bahwa rapture akan segera datang, kita harus waspada, persiapkan diri kita, saudara. Air bah akan datang kalau Nuh belum masuk ke dalam bahtera. Ya. 2 Petrus 2 ayat 5-9. Ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Diberitakanlah tentang hukuman Tuhan. Dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kita akan hidup ya di sekitar orang-orang yang fasik, orang yang jahat, orang yang iri, orang menyerang, orang menolak kita. Banyak sekali ya. Tetapi kita harus tetap percaya, jangan membalas. Walaupun kita menderita, aduh Pak, saya sakit hati loh Pak, aduh sakit nih Pak, ditolak, ditipu, dikhianati Pak, sakitnya tuh di sini loh Pak. Kita tetap harus tetap hidup kudus. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, tengah orang-orang jahat. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Orang benar selalu tersiksa jiwanya. Kalau kita hidupnya nggak benar, kita happy, nggak tersiksa. Di teman-teman kita juga, kalau kita orang benar, kita akan dimusuhi, akan dijauhi, diolok-olok, diejek, sok suci loh, ya kan? Sok baik loh, sok benar loh. Akhirnya kita dijauhin, ke gereja, aduh, ngapain ke gereja? Ke mall aja, nongkrong di kafe, ya kan? Kita akan tersiksa. Kalau orang demikian tinggalkan saja. Udah jelas kita tidak boleh melakukan atau menurut dengan nasihat orang fasik. Tidak boleh berdiri di orang berdosa. Ya kan? Jadi kita tidak boleh berkumpul dengan orang berdosa. Jadi supaya kita nggak menderita, tersiksa, kita harus jauhi mereka. Keluar dari semua orang yang jahat-jahat. Mereka yang jahat. Ya kan? Tapi Lot anehnya gitu, dia tidak mau keluar, akhirnya hidupnya menderita. Kalau saudara tetap berteman dengan orang jahat, saudara siap menderita. Siap menderita, kalau saya nggak mau, apa menderita? Enak happy lah, happy lah kita. Kalau jahat udah, pergi aja aku nggak mau. Ya kan, kita happy ngapain? Kepada orang jahat, kita dihasut, diserang. Waduh, enak, lengkap, nggak usah. Mendingan kita udahlah, kita sendiri aja. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jelas kan? Dikeluarkan. Lot dikeluarkan. Tuhan tahu. Abraham. Aku tahu, nggak mungkin aku hukum Lot bersama orang-orang Sodom. Tenang saja. Jangan tawar-menawar. 45, 40, 35, 20, 10. Udah aku tahu. Gak mungkin aku musnahkan Sodom bersama Lot, gak mungkin lah. Nah, makanya Tuhan tahu membedakan mana yang baik dan yang benar. Ya kan? Ya, yang baik akan diangkat ya dari pencobaan. Ya, maka dikatakan the Lord knows how to deliver the godly out of temptation. Jelas sekali. Yang baik yang hidup godly, hidup sesuai firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, yang hidup dalam Kristus, out of temptation, dikeluarkan dari pencobaan, masa tribulasi. Ya, jelas ya, kita harus benar-benar belajar
Mulai hari karena kita belajar ini kita tahu bahwa kita harus benar-benar mulai hidup kudus, hidup saleh, tahan mental, tahan menderita, jauhi orang yang jahat. Ya, ini bab pertama. Udah waktu mau habis nih. Yang kedua, pengangkatan di tengah masa tribulasi, mid tribulation rapture. Tadi di sini kemungkinan di sini, ya rapture. Jadi kita nggak mengalami masa tribulasi. Tapi yang kedua, orang percaya bahwa kita akan mengalami masa tribulasi. Mungkin tengah-tengah ini kita diangkat. Sebab kita nggak mengalami great tribulasi. Jelas sekali tidak akan mengalami great tribulasi. Jadi orang yang mid tribulation rapture ini percaya bahwa mereka masih mengalami the beginning of sorrow. Dan mereka belum dihukum, belum dibakar hidup-hidup, belum ada 666 dipaksa untuk 666 seperti Sadam Abednego, belum. Nanti bentar lagi, kalau kamu nggak divaksin, kamu nggak bisa misalnya ke mall, nggak bisa belanja, Indomaret nggak bisa, pasar nggak bisa, semua nggak bisa apa-apa. Itu sudah mulai di sini. Saat ini kita masih di sini. Sebab kita masih bisa belanja tanpa tanda. Ya, jadi ini benar-benar orang bisa percaya bahwa di tengah-tengah penderitaan atau masa tribulasi kita akan diangkat. Ya, saudara, Matius 24 ayat 5-8. Ya. Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu siapa? Murid-murid Yesus. Ini Yesus yang ngomong sama murid-muridnya. Yesus, kapan kau datang? Kapan bisa dunia? Ya kan? Jawab Yesus apa? Waspadalah, hati-hatilah. Ya, jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu, murid-murid Yesus, kita semua akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan dan akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan dihisap. Waktu itu apa? Waktu permulaan ini. Permulaan. Semua itu terjadi barulah permulaan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan dan disiksa. Kamu lagi. Jadi ini Yesus murid-muridnya dibiarkan, diizinkan untuk mengalami masa tribulasi berat. Disiksa, kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa dan karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini murid Yesus benar-benar mengalami masa tribulasi, bahkan great tribulasi. Kalau kamu nggak menyangkal Yesus, aku bunuh. 12 murid Yesus mengalami aniaya. Yang 11 mati, mengerikan. Yang Yohanes sudah digoreng dengan air minyak mendidih, dia selamat. Dia ke Patmos, terus kita Wahyu. Inilah ya yang akan kita bahas. Jadi murid Yesus 11 orang itu mengalami aniaya, termasuk Yohanes 12. Tapi yang 11 mati secara mengerikan. Dan dia akan disiksa, dibunuh. Jadi orang ini percaya, ya, mid tribulasi rapture ini percaya bahwa kita semua anak-anak Tuhan akan mengalami juga ini. Yang saya gambar merah ini the beginning of sorrow. 3,5 tahun peperangan, kelaparan, bencana, wabah, pandemi, ya, kejahatan, kita semua akan mengalami. Bahkan sekarang sudah mulai. Apa mulainya? Perang. Bangsa melawan bangsa, inflasi, harga tinggi. Tadi saya sebut bensin sudah naik banyak nih. Ya kan? Bensin sudah naik banyak. Kalau bensin naik banyak, nanti barang-barang naik banyak. Ya kan? Barang naik banyak. Perusahaan pada tutup karena nggak bisa juga naikkan gaji. Akhirnya pada tutup, semua orang pada nggak bisa bekerja. Akhirnya terjadi kelaparan. Kalau kelaparan terjadi wabah, pandemi. Jadi ini kita semua mungkin sudah mengalami the beginning of sorrow. Dan kita seperti Yesus katakan, engkau akan mengalami, engkau akan diserahkan, engkau akan disiksa. Inilah maksud Yesus, bahwa murid Yesus itu mengalami pandemi, mengalami perang, mengalami kesusahan-kesusahan. Jadi saudara, di sini orang percaya bahwa rapture akan datang di tengah-tengah masa tribulasi. Jadi kita murid Yesus harus hati-hati, kita benar-benar siap dari sekarang. Kita nggak tahu, mungkin kita udah ada di sini, dan kita nggak tahu mungkin di antara ini dan ini Yesus datang. Kita tahu itu comot, tahu-tahu suatu saat nanti saya nggak tahu, saya lagi khotbah tahu-tahu hilang, pakaiannya tertinggal. Richard tertinggal dompetnya.
Dia punya uang tuh, tertinggal kan? Kan nggak usah kebawa, pakaiannya tertinggal semua kan? Tahu pasti hilang semua, ya kan? HOC ini nggak ada yang tertinggal, keren, ya kan? Jangan sampai tertinggal. Jadi kita sudah mulai masuk ke masa-masa tribulasi. Kita ayat ya, baca lagi ayatnya. Yohanes 17 ayat 15. Ini penting sekali. Ini adalah pondasi atau ayat pegangan mid tribulasi rapture. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus mengatakan kepada Bapaknya, aku tidak minta engkau mengambil mereka, murid-muridnya, dari dunia ini, tapi aku meminta supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini pondasi pegangan dari mid tribulation rapture. Jadi Yesus mengatakan, aku tidak minta loh murid-muridku untuk dikeluarkan dari masalah kesusahan, tapi aku minta engkau melindunginya. Ya, jadi ini ada perbedaan dari mid sama pre. Kalau pre dihindarkan, kalau ini tidak dihindarkan tapi dilindungi dalam masa tribulasi. Ya, Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jelas sekali. Di dalam dunia kita mengalami berbagai penderitaan. Dan penderitaan itu adalah tribulation. This thing I have spoken unto you, that in me ye may have peace. In the world ye shall have tribulation. Di dalam dunia ini kamu akan mengalami masa tribulasi. Jadi jelas sekali bahwa kita itu di dunia, kita tidak dikeluarkan dari dunia, tapi Tuhan melindungi kita dan kita tetap akan menderita penganiayaan. Ini sebagai dasar dari mid tribulation rapture. Kembali ke Matius 5:12, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Jadi jelas sekali, jangan menghindar dari aniaya. Kamu bahagia dianiaya karena aku, ya. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ada mahkota untuk kita, upah. Sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nabi pun telah dianiaya. Jadi di sini katakan kamu tidak boleh nggak dianiaya. Kamu harus mengalami penganiayaan. Pak, nabi-nabi pun juga dianiaya. Jadi kalau dianiaya jangan ngomel. Aduh, aku sakit hati Pak, awas lu pulang nanti ku hajar. Dan aku panggil backing ya. Lu nggak tahu backing gua jenderal loh. Nanti aku tembak kamu. Ya kan? Bisa demikian juga. Karena dia dianiaya, disindir, marah. Ya kan? Nanti saya tembak kamu. Ya kan? Akhirnya karena hal-hal tertentu. Ya kan? Karena uang, warisan, asmara, perselingkuhan. Orang bisa membunuh kan. Tapi ini kita dianiaya kalau kita benar. Kalau kita salah ya kita nggak boleh. Kalau kita dianiaya salah berarti kita layak dan kita nggak ada nilai. Tapi kalau dia dianiaya karena kebenaran, ya kan? Jangan bilang kita curi ayam di penjara, aku dianiaya karena Tuhan. Wih, enak banget. Ya kan? Lu nyuri ayam tetangga, korupsi uang di penjara, aku menderita oleh karena Yesus. Aduh saudara, itu bukan. Tadi juga bukan yang nanti tembak-tembak itu bukan. Tapi yang kita dianiaya karena kebenaran. Ya. Oleh nama Yesus kita dianiaya. Dan kita harus bahagia, ya, dan bersukacita karena upah kita besar di surga. Jelas sekali, dengan aniaya ini, Tuhan akan menentukan mahkota kita. Kalau kita nggak dianiaya, Tuhan nggak tahu kadar iman kita, nggak teruji berapa kadarnya. Emas kalau nggak dibersihkan, dipoles seperti dipanaskan lagi, hanya emas ada ditaruh aja emas, betul emas, tapi nilainya nggak tinggi. Masih banyak kotoran-kotoran yang menempel. Maka dipanaskan sekali, 2 kali, sampai 7 kali panaskan. 5 kali diproses dipanaskan. Sampai tidak ada 1 titik debu pun, itu emas murni. Harganya mahal. Kalau nggak murni, 24, ini sekarang. Emas 17 karat sama 24 sama 22 karat, harga sama nggak? Beda. Sama juga kita dimurnikan melalui aniaya. Maka upah kita semakin dianiaya, semakin bertahan, semakin besar upah kita di surga. Waktu udah habis ya? Masih banyak bentar ya. Saya nggak tahu khotbah gini, saya tahu lama. Jadi saudara, jadi ini
Orang percaya bahwa kita akan di rapture di dalam tengah-tengah tribulasi, ya. Dan kita harus bahagia, ya, bahagia. Daniel 6 ayat 20 sampai 23, ya. Daniel juga demikian, tidak dihindarkan dari masalah. Daniel tidak dihindarkan dari gua singa, ya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah dia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Ini aja Darius, ya. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel berraja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi jelas sekali, Daniel adalah orang kudus, orang benar. Dia dihukum dimasukkan ke gua singa. Dia tidak dihindarkan dari gua singa, tidak dihindarkan siksaan, tidak dihindarkan aniaya yang kejam ini. Tapi Tuhan melindungi, menyertai Daniel. Maka tadi kata Yesus apa? Yesus begini, Bapa, aku tidak inginkan mereka, ya kau angkat dari bumi ini, tapi kau sertai, ya kan? Jelas sekali kan? Itu doa Yesus tadi katakan, ya kan, bahwa dia tidak meminta untuk mereka, murid Yesus diangkat. Bila mereka mengalami aniaya, tapi engkau sertai. Ini kata Yesus kepada Bapaknya. Jadi, ya kan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Daniel tidak diangkat, tidak dihindarkan dari gua singa, tetapi dilindungi di dalam gua singa. Tuhan mengirim malaikatnya mengatup mulut-mulut singa. Inilah namanya hidup di dalam tribulasi. Jadi Tuhan menolong. Nah, Tuhan datang, dia diangkat akhirnya. Ya, saudara. Jadi ini kepercayaan dari mid tribulasi, ya. Rapture. Ada lagi. Dari Daniel ada lagi, ya. Ini tentang bangsa Israel di Mesir, ya. Kejadian 8 ayat 21 23. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku ini pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Itulah kan, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Itulah hukuman Tuhan sampai ke Mesir, ya, sampai di Mesir berapa kali kan? 10 kali. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda menjadi akan terjadi. Aku akan membedakan perbedaan orang yang hidup dalam Kristus dan yang tidak. Kalau hidup dalam Kristus, yes, kita akan mengalami mid tribulasi. Tetapi Tuhan akan melepaskan. Kita tidak akan tertimpa. Kita akan dilindungi, tidak mati konyol, saudara. Ya kan? Jadi kita akan dilindungi, ya. Jelas Tuhan minta pada Bapaknya, aku tidak kau angkat mereka, tapi kau lindungi, kau tolong, ya. Jadi beda sekali. Bangsa Mesir dikasih tulah 10 tulah, ya, tetapi bangsa Israel dia tidak kena tulah. Mereka mengalami, ya, negeri Mesir, tapi di tanah Goshen tidak ada sama sekali. Keluaran 9 ayat 46. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal ini di negeri ini. Dan Tuhan melakukan ini keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Jadi Tuhan tahu membedakan mana umat pilihannya, mana musuhnya, mana orang jahat. Jadi kita yang merasa udah hidup kudus, hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan, kita tenang-tenang saja. Walaupun krisis ekonomi, bensin naik 20.000, Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Amin, saudara. Saya juga demikian juga. Krisis usaha, pekerjaan krisis banget. Krisis banget. Tapi Tuhan sediakan uang setiap hari.
ada aja berkat dari Tuhan tepat pada waktunya. Saya percaya kok sama Tuhan. Tuhan tahu membedakan mana yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, atau yang sekedar aku penting kerja bodoh amat ya, dengan doa lain. Kalau kita orang jahat tak berkenan, kita akan berpeluh-peluh mencari berkat, karena berkat Tuhanlah yang jadikan kita kaya, bukan susah payah kita. Amin saudara. Maka jangan cari ketenaran, jangan cari kuasa, jangan cari pengikut, ya, dengan kepandaian kita, jangan, hati-hati. Ya. Nanti jatuh, ya. Ini yang ada lagi nih, Daniel 3 ayat 23 27. Saya ceritakan saya, ini Sadrak dan Abednego. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nabukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api? Jawab mereka kepada raja, benar raja, 3 orang saja yang kita masukkan dalam tungku api. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu seperti anak dewa rupanya. Lalu Nabukadnezar mendekat pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi loh. Sekarang mau gitu kan, Allah yang maha tinggi. Ya kan? Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego demi kebenaran, demi Tuhan, demi Yesus, demi Allah mereka. Mereka tidak dihindarkan. Sudah baik, sudah saleh, beribadah. Kok diizinkan ada masalah? Kok dianiaya? Maka benar Yesus, aku enggak minta kau angkat mereka dari masalah dari bumi ini. Tapi aku ingin kau sertai. Begitu ada masalah, tidak menyangkali Yesus, tidak menyangkali Tuhannya, dilempar ke tungku api dengan terikat, di dalam bebas ikatannya. Dan ada 4 orang. Daniel dikirim malaikat mulut singa, Sadrak, Mesak, Abednego dikirim malaikat untuk menyertai mereka seperti muka dewa. Jadi Tuhan menyertai kita di masa tribulasi. Ini yang dipercaya oleh mid tribulation rapture. Kita harus mengalami aniaya. Berbahagialah kau dianiaya karena kebenaran, upahmu besar di surga. Yesus nggak pernah ngomong kamu akan disingkirkan dari masalah. Ikut aku bebas masalah, nggak ada. Nggak pernah Yesus ngomong bebas ikut aku bebas masalah. Tapi berbahagialah, bersukacitalah kalau kau dianiaya karena aku. Jadi ini sama-sama kuat nih, praise sama mit ini sama-sama kuat. Banyak ayatnya saudara ya. Jadi jelas sekali bahwa kita akan dihindarkan ya. Daniel jadi sudah ya. Jadi kita harus benar-benar hidup sungguh-sungguh. Nanti kalau kita ada 666 ya, kita dipaksa. Ayo pakai chip, mungkin pakai vaksin yang khusus ini dari aku. Kalau nggak pakai chip, peduli lindungimu masih 3, vaksinnya belum 5 atau 4, kamu nggak boleh belanja, ya kan? Ke Indomaret, nggak boleh belanja ke mall, kemanapun, ya kan? Pasar Kopro juga dicek, masuk dicek dulu, ya kan? Nggak boleh semua. Lah itu kita bisa menyangkal loh saudara. Aduh Pak, kalau saya nggak divaksin, nggak bisa belanja makan apa? Lah itu nanti kita akan masuk itu, masa tribulasi itu. Suatu saat dunia dikontrol oleh chip, bahwa kita semua harus memakai chip seragam. Kalau enggak, kita nggak boleh belanja, nggak boleh beli bensin, nggak boleh beli makanan. Ya kita percaya saja. Mudah-mudahan sebelum itu kita raptor dulu kan, itu mid, ya kan, mid, ya. Kita masuk mid ya. Dan Yohanes berkata, ya aku tak meminta Bapa di surga untuk keluarkan kita dari bumi, tapi melindungi kita dari bumi. Ya. Oke, yang terakhir ini juga banyak lagi saudara. Pengangkat enggak banyak. Pengangkatan setelah masa tribulasi atau post tribulation rapture. Dan ini orang ini percaya ya bahwa setelah masa tribulasi berakhir, baru Yesus datang mengangkat mereka di awan. Ya, ini kurang populer juga. Yesaya 26 ayat 12-21, tapi dia punya ayat pegangan. Ya Tuhan, orang-orangmu, orang-orang pilihan, itu benar. Yang mati akan hidup pula.
Mayat-mayat mereka yang akan bangkit pula. Ini orang-orang mati bangkit. Orang-orang yang mayat-mayat bangkit semua ini berbicara tentang kebangkitan. Seperti Yesus datang di angkasa, yang mati bangkit. Ya, ini juga nubuatan juga. Orang-orangmu yang mati, orang-orangmu atau saya ganti, orang yang hidup dalam Kristus, yang mati dalam Kristus akan bangkit. Orang-orangmu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah, bersorak-sorelah. Orang yang mati dalam Kristus akan bangkit duluan kan. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali, akan dikembalikan lagi arwah dari bumi. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk bersembunyilah barang sesaat sampai amarah itu berlalu. Jadi jelas sekali di sini ada masa tribulasi, orang yang mati bangkit semua, ya kan? Dan yang ini disuruh sembunyi dulu, ya kan? Sampai amarah atau murka Tuhan itu berlalu. Dia percaya murka Tuhan berlalu, ya dia sembunyi baru rapture ya. Kenapa harus sembunyi? Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Jadi Tuhan mau menghukum. Ya. Ini berbicara bisa mengenai datangan Tuhan yang kedua kali. Menghukum dunia. Tapi digunakan oleh post tribulation rapture bahwa mereka sembunyi sampai amarah itu berlalu. Bahwa mereka bersembunyi tidak bisa, mereka tidak mengalami masa tribulasi, ya. Jelas sekali. Ya. Jadi ini yang percaya, tapi saya kurang setuju sih. Ya, beda. Karena masa tribulasi itu Tuhan datang di angkasa, tidak di bumi. Dengan datang kedua kali adalah di bumi, saudara. Jelas beda. Tribulasi selesai, Yesus datang ke bumi, bukan Yesus datang di angkasa. Ya. Jadi ini kurang banyak dukungan, dan saya juga tidak setuju, karena tidak mungkin setelah tribulasi selesai 7 tahun, Yesus datang di angkasa menjemput orang-orang kudusnya, orang-orang yang benar, tahu-tahu diangkat terus naik turun lagi dalam masa Yesus datang 2 kali untuk berperang. Jadi ini kurang tepat sebenarnya. Saya juga kurang setuju. Bab masa setelah selesai tribulasi diangkat terus turun lagi bersama orang-orang kudusnya. Karena waktu rapture Yesus menjemput jemaatnya, gerejanya. Tapi kalau yang kedua Yesus datang itu bersama gerejanya, ya. Jadi beda sekali. Jadi kayak saya kurang setuju. Saya lebih setuju adalah pre dan mid ini hampir sama, ya. Jadi kita harus tetap percaya. Pak, tepatnya kapan sih Pak? Ya bingung. What did Jesus say about his coming? Kita kan menurut pendapat teolog, bapak-bapak gereja, orang-orang tokoh hebat, hamba Tuhan. Tapi apa kata Yesus sendiri tentang kedatangannya? Dia yang tahu kan? Apa kata Yesus tentang kedatangannya? Kita lihat. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar, turutilah itu dan bertobatlah. Ya. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu kapan waktu manakah aku tiba kepadamu. Jelas sekali Yesus mengatakan kamu harus berjaga-jaga dari sekarang, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita baca ayat yang di sini. Apa ayatnya itu? Matius 24 ayat 44 apa? Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kita mau pray, mau meet, kita harus saat ini juga berjaga-jaga, bersiap-siap. Jangan tak mungkin post Pak, dan masih lama Pak. Tahu-tahu Yesus datang pray gimana? Kita nggak angkat. Oh Pak tenang aja Pak, mungkin meet datangnya Pak. Ya kan? Datangnya pas pray kita rugi, saudara. Jadi kita tetap bersedia di pray. Kalau misalnya Yesus datangnya mid, nggak apa-apa. Jaga-jaga, yang penting kita amannya aja. Jangan kita meremehkan kabar-kabar tentang rapture. Buat mimpi tentang rapture, saudara. Hati-hati, ya. Hati musik siap, ya. Jadi kita benar-benar percaya Yesus akan datang segera. Ya. How do we prepare for the rapture? Apa yang kita lakukan, persiapkan untuk pengangkatan supaya kita diangkat. Ya. Kita akan bicarakan nanti minggu depan, ya. Karena ini udah lama. Jadi how do we prepare ourselves, ya, for the rapture? Apa yang kita lakukan, siapkan supaya kita terangkat ke surga, tidak tertinggal di dunia. Nanti berikutnya lagi akan saya katakan apabila kita nggak rapture, apa yang kita lakukan. Jadi masih 2 lagi seri ini, ya. Nanti kalau nggak rapture, nanti hubungannya kembali ke New World Order.
word order. Jadi ini masih 2 kali lagi ya. Apa yang kita lakukan? Kedua, bagaimana kalau kita tidak ke rapture, kita nggak keangkat. Nah di situ baru nanti akan disambung oleh new word order seri kedua. Ya, mari kita berdiri saudara. Yang penting kita harus rapture karena kita semua rindu untuk pulang. Amin saudara. Kita rindu untuk pulang bersama Bapa di surga. Kembali kepada pencipta kita. Kembali hidup di surga di Taman Eden yang kedua. Di langit yang baru, bumi yang baru. Dunia ini akan hancur. Dunia akan berlalu. Tapi barang siapa mencari Tuhan. Barang siapa benar hidup di dalam Kristus. Kita akan bersama Tuhan kembali pulang ke rumah Bapa. Kembali pulang bersama Bapa. Dan kita akan hidup ya di dalam pelukan Bapa kita di surga. Amin saudara.